Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sekarang kita akan belajar bab baru ya. Setelah kemarin kita belajar limit, sekarang bab yang berikutnya yaitu turunan fungsi. Ya, di matematika kelas 11. Oke, gambaran umum dari turunan adalah cabang dari ilmu kalkulus. Kalkulus merupakan cabang dari ilmu matematika. Yaitu ada limit, kemudian turunan, dan integral. Nah, kita sudah sampai di turunan ini ya, yang akan kita pelajari sekarang. Sebelum kita mempelajari turunan, kita ingat kembali cara menghitung limit, karena akan ada hubungan antara limit dengan turunan. Kita ingat kembali dulu, jika saya punya fx-nya adalah 2x min 3, bagaimana cara kita menghitung f3? Pasti 2 kali 3 min 3, x-nya diganti 3. Bagaimana cara menghitung f3 plus h? Berarti x-nya diganti 3 plus h, berarti 2 kali 3 plus h min 3, ketemunya 2h plus 3, ketemu. Nah, sekarang kalau bagaimana cara menghitung F3 plus H min 3? Nah, kita tinggal ambil hasil yang pertama dan hasil yang kedua dikurangi ya. Nah, itulah sebabnya kenapa yang pertama dan kedua dicari dulu. Karena akan kita hitung F3 plus H dikurangi 3. Berarti tinggal ambil hasil yang kedua, B, dan dikurangi hasil yang A. Maka F3 plus H min F3 berarti 2H plus 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2H. Ketemu ya, dari hasil B dikurangi hasil A. Sekarang kalau nomor D, F3 plus H min F3 dibagi H. Ya tinggal ambil hasil C dibagi H. Ya. Berarti hasilnya 2H hasil C dibagi H. Hanya dicoret jadinya 2. Nah sekarang yang E limit. Mengapa kok saya menghitung dari F3 dan seterusnya? Karena yang akan kita hitung itu adalah limit yang sekian ini. Jadi kita persiapkan dulu hasilnya. Kita sudah hitung ini kan? Yang di nomor D. Nah, berarti kalau menghitung limit tinggal kita ambil hasil D. Jadi limit siapa? Limit 2. Limit 2 dari H mendekati 0. Hasilnya berapa? Menurut sifat 1, hasilnya adalah 2 itu sendiri. Ya, nah seperti itu ya. Kalau menghitung limit H mendekati 0, F3 plus H min F3 per H, berarti kita hitung dulu F3 plus H, lalu dikurangi dan dibagi H, dipersiapkan dulu, baru dihitung limitnya. Nah, begitu ya. Semoga tidak bingung, karena ini hanya mengingat kembali. Nah, sekarang yang mengingat kembali berikutnya adalah ingat pelajaran fisika. Saat di fisika, kalian akan belajar kecepatan ya. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk mencari turunan. Jadi sekarang akan saya ceritakan proses turunan itu apa dari mulai kecepatan ini. Saya akan bercerita ke depannya bagaimana turunan dari konsep kecepatan. Ya, kita mulai. Suatu sirkuit balapan mempunyai keliling 5 km. Untuk mengelilingi sirkuit sebanyak 48 kali, seorang pembalap dapat menyelesaikan lomba hingga mencapai finish dalam waktu 1,5 jam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan rata-rata dari mobil yang dikendarai pembalap itu adalah, nah kenapa kok kecepatannya seperti ini 48 kali 5? Karena 48 itu dia mengelilingi sebanyak 48 kali, panjang sirkuitnya adalah 5. 48 kali 5 dibagi 1,5. Siapa 1,5? 1,5 adalah waktu. Nah, berarti hasilnya adalah 60. Oke, berarti kesimpulannya untuk menentukan kecepatan itu bagaimana caranya? Kecepatan adalah perubahan jarak per perubahan waktu. Kata perubahan ini mengandung arti bahwa jaraknya itu mengalami perubahan. Dari yang 0 meter menjadi 48 kali 5 meter. Waktu juga mengalami perubahan dari yang 0 detik menjadi 1,5 jam misalnya begitu ya. Nah, perubahan jarak per perubahan waktu itu disimbolkan dengan delta S per delta T. Berubahnya jarak per berubahnya waktu. Itu kecepatan rata-rata. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan ini. Jika fungsinya S itu berarti jarak ya, fungsi jarak. Nah, sementara X-nya itu adalah waktu, T. Kalau waktunya saat T1, maka jaraknya adalah FT1, gitu ya. Kalau dia bergerak atau berubah atau delta T, berubahnya sepanjang berapa? Sepanjang H. Maka akan menjadi waktunya menjadi T plus H. Kalau waktunya T plus H, maka jaraknya menjadi FT
1 plus H. Gitu kan? Nah, sekarang perhatikan. Jika waktunya berubah sepanjang H, maka jaraknya akan berubah sepanjang ini. Nah, berapakah panjangnya ini dari sini ke sini? Yaitu ini yang atas dikurangi yang bawah pastinya kan? Berarti akan berubah sepanjang FT1 plus H dikurangi FT1. Ini kan sama seperti limit kemarin ya, hampir mirip ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Jadi kecepatan apa tadi rumusnya? S per T. S-nya siapa saat perubahan waktu tadi? Saat perubahan waktunya H, maka jaraknya berubah menjadi F T1 plus H dikurangi F T1. Berarti kecepatannya adalah ini dibagi H, karena waktunya sepanjang H. Oke, paham? Nah, disebut juga sebagai hasil dari diferensi atau hasil bagi perubahan. Nah, diferensi itu kata lain dari turunan yang akan kita sampai ke sana nantinya. Kita pending dulu. Yakni hasil bagi antara perubahan jarak, perubahan ya, dan perubahan waktu. Karena apa perubahan? Karena tadi waktunya bergerak dari T1 ke T1 plus H, sepanjang H. Jadi ada perubahan. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui jarak yang dilalui kendaraan pada waktu tertentu? Jadi waktunya tertentu toh. Kalau tadi kan sepanjang H. Kalau ini tertentu saja. Misal pada saat T sama dengan C second misalnya. C-nya itu angka, berupa angka. Hanya sedikit saja, tidak sepanjang H. Nah, coba perhatikan ini. Kalau tadi kan sepanjang H di sini, jadi hanya panjang ya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau hanya itu menyempit. Jadi hanya mendekati titik T2 saja. Jadi T1-nya itu geser mendekati. Awas mendekati berarti kata limit ya. Ingat ke limit ya. T1-nya itu menuju ke T2. Lihat, jadi T2-nya numpuk dengan T1. Yang terjadi kalau dia mendekat ke sini menuju ke T2, hanya sedikit saja, hanya satu konstanta saja, maka hanya juga mendekat, akhirnya A ini nempel ke B, berarti A tumpuk dengan B. Yang terjadi lagi, D ini nempel ke F, jadi D-nya numpuk ke F. Nah, kalau mendekati seperti itu kita pakai konsep apa? Lihat, jika hanya mendekati 0, ya hanya jadi sempit saja, waktunya sedikit saja, sesaat saja ya, maka FT1 plus H dikurangi FT1 per H mempunyai limit. Jadi kalau hanya mendekati 0, mepet, maka mengerjakannya menggunakan limit. Limit dari siapa? Limit H mendekati 0 dari FT1 plus H min FT1 per H. Limitnya fungsi yang tadi. Nah, ini disebut kecepatan tapi sesaat, yaitu pas hanya mendekati 0 atau laju perubahan sesaat. Nah, dalam hitungan diferensial disebut derivatif atau turunan. Nah, jadi turunan itu apa? Turunan itu adalah rata-rata sesaat, rata-rata kecepatan sesaat. Nah, jadi rata-rata kecepatan rata-ratanya adalah limit H mendekati 0 Ft plus 1H min Ft per H. Ini. Nah, sekarang kita kembangkan. Sekarang tidak lagi pada fungsi cuma kecepatan saja. Kalau tadi kan ini waktu. Nah, ini sekarang umum, X. Boleh waktu, boleh X, boleh apa. Kalau tadi ini S ya. Sekarang ini umum, Y, Fx. Nah, kita umumkan supaya menjadi rumus rata-rata yang umum. Kok rata-rata, maaf. Rumus turunan yang umum. Prosesnya sama seperti tadi. C-nya, ini ada titik C. Berjalan sepanjang H menjadi C plus H, maka FC juga berjalan sepanjang FC plus H. Oke, seperti itu. Maka perubahan yang di sumbu Y adalah FC plus H min FC. Ya, tidak lagi T1 ya, tapi C. Karena ini titiknya bukan T1 tapi C. Oke. Berarti jika B bergerak sepanjang kurva Y mendekati A, kalau hanya sempit, jadi bergerak mendekati A, maka nilai H akan semakin kecil mendekati 0. Hanya sempit ya, mendekati 0. Maka ini akan mempunyai limit. Jadi kalau kecepatannya sesaat, jadi limit H mendekati 0. Begini ya, ini ada. Nah, kalau ada,
Hal tersebut merupakan laju perubahan nilai fungsi turunan untuk fungsi f pada nilai x sama dengan c. Jadi turunan fungsi f terhadap nilai x sama dengan c dapat didefinisikan. Oke, kita sekarang sudah sampai pada titik klimaksnya. Inilah rumus turunan. Yang awalnya dari kecepatan, yang sesaat dihitung, limitnya hanya mendekati 0. Kemudian inilah yang disebut turunan. Jadi kesimpulannya, turunan fungsi adalah fungsi lain. Nah, f aksen ini simbolnya turunan yang nilainya pada sembarang bilangan c. Berarti kalau f aksen c menjadi apa rumusnya? Limit h mendekati 0 f c plus h min f c per h. Inilah rumus turunan, tapi syaratnya jika limitnya ada. Oke, jadi sudah sampai. Tadi cerita itu tadi alurnya kenapa kok dapat rumus ini. Kalau sudah sampai rumus ya pegang rumusnya. Inilah yang menjadi dasar kita untuk menyelesaikan soal. Ya. Nah, jika fungsi f(x) atau diferensial mempunyai turunan untuk setiap nilai x pada domain dengan D anggota R, domainnya anggota R, turunan fungsi f(x) ditulis f aksen x. Jadi simbolnya turunan apa? Aksen. Dapat dinyatakan dengan rumus. Nah, ini sekarang f aksen x. Kalau tadi f aksen c ya. Sudah diganti angkanya karena sesaat. Nah, sekarang ini rumusnya lebih umum lagi. Kalau f aksen x berarti sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h min fx per h. Itu. Jadi rumusnya ini ya, yang diingat-ingat ini. Kalau diganti c, tinggal x-nya diganti c. Sekarang notasinya. Sebentar. Nah, ini notasinya. Y sama dengan fx, maka turunannya menulisnya begini. Aksen. Atau bisa juga ditulis ini. dy per dx. Ini juga namanya turunan. Ya. Jadi turunan nulisnya bisa aksen, bisa dy per dx. Ya, artinya dy per dx itu perbandingan perubahan nilai fungsi y terhadap variabel x. Nanti kalau terhadap perubahan waktu berarti dy per detik. Gitu. Kalau terhadap perubahan x berarti dy per dx. Nah, begitu. Nah, sekarang ini. Tentukan turunan dari fungsi ini menggunakan definisi fungsi. Sebentar saya tak ganti. Sebentar. Ganti pointer dulu. Oke. Fx-nya apa? Fx sama dengan x kuadrat plus 3. Turunan ya pertanyaannya. Apa rumus turunan? F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h. Nah, untuk mencari ini saya akan butuh f x plus h dulu saya cari. Ya enggak? Berarti ini x plus h kuadrat ditambah 3. Ini enggak ada x-nya ya. Tidak ada x-nya. Maaf, x-nya tidak diganti angka. Berarti ya mainnya ke x. Berarti x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 3. Ada yang bisa dicoret? Tidak ada. Yuk, masukkan. Berarti limit h mendekati 0. Fx plus h-nya siapa? Oh, saya cari dulu lagi. Fx plus h dikurangi fx. Jadinya apa? Ini toh? X kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 3 dikurangi fx. Fx-nya adalah x kuadrat plus 3. Buka kurung berarti x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 3 min x kuadrat min 3. Coret yang bisa dicoret, berarti sisanya 2xh plus h kuadrat. Kenapa saya hitung di sini? Supaya nggak ngebak-ngebaki di sini. Kita sudah punya hasilnya yang atas ya. Hasilnya adalah 2xh plus h kuadrat. Tinggal kita lanjutkan per h. Oke, untuk mencari limit harus ada yang bisa dicoret. Siapa yang bisa dicoret? Ini h ada h. Hanya keluarkan dulu 1. Berarti 2x hanya hilang. H kuadrat menjadi h 1 saja. Nah, hanya bisa dicoret ya. Nah, kalau sudah, ini maaf ini h. H0.
Hanya bisa dicoret, berarti tinggal limit H mendekati 0 dari 2X plus H. Nah, gimana caranya diganti 0? Awas, yang diganti 0 bukan X-nya loh. Yang diganti 0 siapa? H-nya. Berarti 2X plus 0. Jadi berapakah turunan X kuadrat plus 3? Turunannya adalah 2X. Nah, ini contoh soalnya tidak pakai angka. Kalau tadi pakai angka C ya. Kalau ini contoh soalnya tidak berangka. Jadi turunannya ketemu berapa? 2E. Nah, ini tolong dicatat ya. Yang ini tolong dicatat. Saya sudahi dulu. Terima kasih.